أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم. Terjemahan secara umum, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi atas perbuatan kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Ya. Terjemahan perkataannya, inna itu sungguh. Ini serius nih masalahnya. Ya, dan mengutus Rasul ini bukan masalah kecil, tapi masalah besar, sehingga Allah menggunakan inna. Arsalna, kami mengutus, ya, ilaikum, kepadamu, munya itu orang Islam atau manusia. Terutama sekali ini ayat kan turunnya di Makkah. Jadi kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, Rasulah itu seorang rasul dari kalangan mereka. Fungsinya yang pertama sebagai syahidah, sebagai saksi. Ya, syahidah itu saksi. Makanya asyhadu alla ilaha illallah itu berarti kita bersaksi. Nabi menjadi saksi, kita menjadi saksi. Maka kita pun mengucapkan saya bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menjadi saksi, kita juga bersaksi bahwa beliau itu adalah Rasul. Kama itu seperti atau sebagaimana. Ya. Arsalna, sebagaimana kami telah mengutus, ya, kepada Fir'aun, kepada Fir'aun Rasulah, yaitu seorang Rasul. Apa yang terbayang oleh ibu di sini? Nabi Musa. Jadi dulu ada Rasul diutus seperti Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu Rasul. Dulu pernah juga kepada Fir'aun diutus seorang Rasul. Jadi sama. Siapa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad yang hampir mirip dengan Fir'aun? Abu Lahab. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menghadapi Abu Lahab, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Jadi sama. Juga tersirat di situ sebenarnya adalah kalau Fir'aun menolak Rasulullah, dia dihancurkan. Kalau orang kafir Quraisy menolak, nasibnya gimana? Sama. Maka perbandingannya itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasul, itu juga yang dilakukan oleh kaum Bani Israel dulu kepada Nabi Musa, di bawah komandonya Fir'aun. Kalau Quraisy di bawah komandonya Abu Lahab. Ujung-ujung dari penolakan itu, kehancuran, itu Fir'aun dan bala tentaranya.
kalau dia menolak risalahnya Rasulullah yang dikirim oleh Allah, juga akan mengalami kehancuran. Jadi ini bukan sederhana ya. Luar biasa informasi ini. Walaupun bahasanya inna arsalna, sungguh kami telah mengutus ilaikum rasula, kepadamu seorang rasul. Rasul itu menjadi syahida alaikum, menjadi saksi bagimu, kama arsalna ila Fir'aun, sebagaimana kami mengutus dulu kepada Fir'aun rasulah. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad menjadi saksi, Nabi Musa juga akan menjadi saksi juga. Ya kan? Jadi coba lihat ayat sebelumnya Ibu-ibu. Berapa ayat sebelumnya? Ayat 11, wazarni wal mukazzibina uli na'mah, biarkan aku ambil alih. Jadi Allah akan bertindak terhadap orang-orang yang mendustai, ya, yang mendustai, itu satu. Yang kedua, kami akan sediakan untuknya, ayat yang ke-12, kami akan sediakan untuknya belenggu, itu azab, dibelenggu, kemudian diikat, dibakar di dalam api yang menyala-nyala itu gitu. Ayat ke-13, kami sumbat kepada mulutnya itu, disumbean ke munculnya itu ya makanan sehingga tersekat yang berduri, tersekat di kerongkongannya, ya kan? Sebelum itu terjadi, kami hancurkan dulu bumi ini sehingga menjadi tumpukan-tumpukan pasir. Ya, itu ya ayat 14. Ya kan? Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kashifa. Ya, bumi dan kami goncang, gunung-gunung itu menjadi tumpukan pasir yang berhamburan. Itu ya kemarin itu 14-nya. Ini ceritanya kan serius nih. Azab yang disediakan untuk orang-orang yang menolak dakwahnya Rasul. Mulai dari dunia sampai kepada akhirat. Dan azab itu yang terutama sekali yang untuk akhiratnya itu dimulai dengan kehancuran bumi ini. Bumi ini dihancurkan, gunung-gunung seperti pasir yang berhamburan. Ibu belum pernah lihat di TV, mungkin ya ada lihat ya. Itu sekarang yang di Banda Gadang itu dan di Gurun Lawe ya, yang dekat SMA 12 itu ya. Itu akhirnya itu Bu, mungkin lebih separuhnya itu lumpur berpasir. Jadi sekarang itu setinggi ini di luar rumah mereka itu. Nah, itu ketika dibongkar itu pasir. Jadi pasir bercampur dengan lumpur gitu. Itu baru hanya air saja baru gitu. Ya kan? Nah, belum lagi kalau bumi gitu. Nah, cerita ini lalu Allah lanjutkan dengan ayat yang ke-15. Apa tadi ayat ke-15? Itu tidak akan terjadi itu, Bu. Apa yang tadi yang diceritakan tadi itu belum akan berlaku itu sebelum mereka sampai Rasul kepada mereka. Jadi belum akan diazab, ya, manusia ini tidak akan masuk ke dalam api neraka itu, tidak akan dibelenggu, tidak diberi makan yang zagun. Ya, kalau sagun lain lah, sagun. Ya, tapi kalau makan sagun tidak boleh ngecek, Bu. Kalau ngeceknya banyak buahnya.
Itu makanya kalau lah makan sagun-sagun tuh payah awak mengecek. Ya kan? Nah, gitu. Nah, kini banyak pejabat kini kok dia gini sagun-sagun. Ya nak. Ndak sagun-sagun dia gitu. Ah, kadang-kadang takut mengecek, kadang kalau mengecek menyambu aja. Makanya kecek itu banyak yang menyambu-nyambu aja gitu ya. Nah, apa hubungan ayat-ayat tadi itu dengan ayat 15? Ini menunjukkan serius. Kalau Rasul ini tidak datang, ya kan? Rasul ini tidak diutus, maka semua itu tidak jadi, Bu. Ya. Allah tidak akan masukkan ke dalam neraka, Allah tidak akan belenggu mereka, Allah tidak akan azab mereka kalau mereka mengatakan kami tidak ada Rasul. Maka itu diingatkan, Allah mengatakan sungguh-sungguh kami telah mengutus Rasul. Jadi semenjak manusia pertama nanti itu sudah ada Rasulnya. Ya kan? Ada Rasulnya. Jadi mulai dari Nabi Muhammad sampai hari akhirat, nanti berakhir hari kiamat, Rasulnya adalah Nabi Muhammad. Jadi datang tidak datang dianggap oleh mereka tidak datang, ya Rasulnya sudah ada. Kecuali kalau tinggal di gunung di mana kayak di hutan belantara teh, di Babylon apa namanya itu, di Amazon, Babylonia itu kan. Di situ tidak ada komunikasi, tidak ada telepati, tidak ada nyusul seorang di situnya. Nah, itu beko jadi Tarsannya umpamanya. Kawannya singo, gajah gitu ya. Lalu matinya umpamanya kan. Kan tidak sampai Rasul ke situ dah. Maka mereka selamat tuh. Nah gitu. Jadi pertanyaan tuh nanti sebelum diberlakukan azab kepada mereka pasti ditanyakan dulu, alam ya'tikum Rasul, sudahkah datang kepadamu Rasul? Inna arsalna alaikum rasulah. Itu jaminan Allah.